tanggal 17 Agustus yang lalu. Saya di-tag seseorang dari akun Instagram bahwa saya di situ dicemooh gitulah mengenai statement saya tentang sesuatu gitu yang menurut pendapat dia itu beda gitu. Nah, tapi saya di situ dibully habis-habisan dan menurut saya juga tidak senonoh karena dia menampilkan foto-foto gambar saya di masa lalu berbandingan dengan saya yang sekarang. Paling yang sadar gitu. Nah, saya sempat shock, saya sempat suaranya gedein dikit, Mbak. Iya. Suaranya gedein dikit. Saya sempat shock dan bingung mesti gimana gitu karena saya takut mudorotnya lebih besar juga kan ketika saya ngomong ke media, tetapi teman saya menguatkan bahwa hal ini perlu diperjuangkan untuk melawan kebatilan gitu karena kan saya itu udah hijrah, jadi tolong dihormati keputusan saya ini sehingga tidak mengungkit-ungkit aib saya yang di masa lalu gitu. Nah, tidak cukup hanya di situ tapi omongannya itu cukup asusila sekali ya tadi itu Bang. Nah, terus akhirnya saya konsultasi sama lawyer supaya diajukan ke pengajuan pengadilan. Berapa akun yang dilaporkan, Mbak? 2 akun. Sementara 2 akun karena sebenarnya ada 3 akun. Yang satu itu akun itu tidak menampilkan foto saya masa lalu, cuman kayak menjelek-jelekan saya juga. Dalam narasinya itu buruk, tetapi tidak comparing saya. Jadi menurut saya itu enggak bagi saya kalau cuman omongan aja nggak masalah lah, tapi kan karena ini menyangkut harga diri saya gitu, nama baik saya juga dan saya cukup bergulat dalam hati sih mau lanjut atau enggak karena saya sebenarnya tidak perlu lagi publikasi, tetapi menurut pandangan teman saya perlu menyatakan ini semua untuk semua orang tahu ke halayak umum bahwa saya mendeklar diri saya minta bahwa foto-foto lama saya dan video-video lama saya yang masih disimpan oleh siapapun itu saya memohon untuk dihapus dan saya sudah pernah mendeklar ini ke Instagram saya dan otomatis sekarang karena ada kejadian seperti ini saya sekali lagi bilang ke masyarakat supaya saya ingin berlepas diri dari perbuatan buruk saya di masa lalu dan saya ingin supaya foto-foto saya yang belum hijab itu dihapus semua. Sudah menegur pihak yang bersangkutan secara langsung mungkin? Sudah langsung saya kasih komen di bawahnya, tetapi malah saya diserang di berbagai sisi yang akhirnya saya dibully ya. Membawa bukti apa aja Mbak Faifi untuk buat laporan? Screenshot dan printan dari akun tersebut ya. Selanjutnya saya serahkan ke lawyer saya. Mbak, setelah melakukan peneguran apa maksudnya dari pihak mereka tanggapannya seperti apa? Ada permohonan maaf nggak sih? Belum ada ya, justru saya tetap dibully karena dia tetap lanjut dengan pembuliannya itu. Untuk itu saya melempar ke hukum gitu. Ada berapa pasal ini dilaporkan, Bang? Ya, terima kasih teman-teman saudara media elektronik maupun media sosial. Kebetulan hari ini kita mohon maaf agak terlambat untuk melakukan konferensi pers. Kami dari kantor pengacara Fakta, Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air, saya Pak Agus Sali, Pak Rudi, Pak Dudi mewakili klien kita dalam rangka ini sebenarnya satu pelajaran pendidikan hukum juga bahwa apapun yang dilakukan ada konsekuensi hukumnya. Nah, menyangkut persoalan PIP klien kita ini sebenarnya lebih kepada pelanggaran Undang-Undang IT pasal 278 junto pasal 3031 KHP. Nah, jelas di situ ujaran kebencian bahkan nilai sosial yang dikandung di dalamnya ini melanggar. Ada 2 akun yang kita anggap mencukupi alat bukti untuk melaporkan itu. Karena memang secara hukum ini kita anggap memenuhi syarat laporan daripada klien. Berarti hanya 1 pasal itu aja atau ada pengembangan lanjut selanjutnya?
Ada beberapa pengembangan, makanya nanti tergantung daripada penyidik akan mengembangkan dari laporan klien. Ada surat sedikit laporannya? isi dari Boleh ditunjukin bang surat laporannya? Ini surat laporan dari klien. isi soal yang di Instagram yang kental banget tuh apa sih? Mungkin beberapa contoh aja. Kalau Oke. kata-katanya cukup penyidik aja yang tahu ya. Jadi pokoknya gini, bayangkan saja Ya. saya yang sekarang berhijrah dengan menutup aurat saya seperti ini dibandingkan foto saya yang masa lalu yang memang saya dulu adalah seorang artis yang ya semua orang tahu gitu. Nah, saya pengen ini menjadi suatu pelajaran juga bahwa hal yang kayak gini ini nggak pantas karena ketika orang sudah berhijrah berarti Allah itu sudah menutup aib kita gitu kan. Jadi nggak pantas kalau orang lain itu membuka-buka sampai sedemikian rupa, apalagi mencemooh compare kemudian mencemooh sampai buruk seperti itu kayaknya tidak pantas gitu. Saya juga pengen supaya nanti teman-teman saya yang lain juga kalaupun nanti berhijrah juga jangan sampai kejadian seperti saya gitu. Dan ini nggak main-main, saya bismillah bersungguh-sungguh dalam hijrah saya benar-benar baru mengerti akan ilmu agama, itu yang membuat saya berubah seperti ini semua karena Allah ya. Jadi saya tidak bisa seperti ini kalau tidak karena Allah, tidak karena hidayah dan taufiknya. Jadi bukan hal yang main-main gitu loh. Saya pengennya orang menghargai itu. Sebenarnya banyak dukungan bagus dari netizen, positif, banyak yang positif. Tapi segelintir orang ini cukup mengusik karena tidak sekedar mencemooh di Instagram saya, tapi dia memposting diri saya di Instagramnya mereka dengan kata-kata yang buruk dan dengan foto-foto saya yang vulgar di zaman dahulu gitu. Bang, ancaman hukumannya seperti apa, Bang? Ancaman hukuman pidananya 6 tahun. Sebenarnya ini berawal dari postingan ketika VP ini diwawancara setelah acara salah satu di stasiun TV swasta. Cuma postingan itu kan dipotong sama teman-teman media bahwa yang dipasang kalimat tagline-nya itu musik adalah haram. Sebenarnya itu konsumsi untuk pribadi. VP ini menolak secara halus. Dia tidak ingin menerima job-job menyanyi yang berkenaan dengan musik itu. Dia mau cari job-job lain yang dianggap secara norma-norma agama tidak bersinggungan dengan paham apakah itu diharamkan atau disunahkan seperti itu. Jadi bukan untuk konsumsi publik atau digeneralisir. Cuman karena ada kalimat yang ditulis tagline-nya musik itu adalah haram. Tapi kalau dibaca tulisan secara utuh bahwa sebenarnya tulisan itu biasa-biasa saja. Dijelaskan di situ makna dan motivasi seorang VP menolak job-job yang sifatnya berhubungan dengan dunia keartisan, dunia nyanyi dan lain-lain seperti itu. Mbak Faifi, ada timbul rasa trauma nggak sih ketika sudah berhijrah tapi tiba-tiba muncul lagi foto-foto lama? Iya, pastinya itu kayak rasa malu yang luar biasa gitu ya, karena kan kita dulu urat malu sebagai seorang artis putus, nggak ada sama sekali gitu. Dan saya tidak menyadari itu. Ketika saya hijrah, ini sebuah suatu aib yang memalukan gitu. Kalau sampai diungkap lagi, itu bagi saya itu penghinaan dan kejahatan menurut saya. Jadi kalau kita sama muslim seharusnya sama-sama membantu saudaranya untuk menutup aib saudaranya itu, karena otomatis nanti di hari kiamat bakal dibantu, ditolong oleh Allah supaya ditutup aibnya masing-masing gitu. Bukan malah diumbar seperti ini gitu. Dan saya sebenarnya cukup sudah curhatnya sebenarnya cukup kepada Allah sih. Cuman ini kayak ikhtiar saya aja supaya kedepannya jangan sampai ada akun-akun yang lain ikut memfollow atau mengikuti perilaku yang buruk seperti ini. Mbak Faifi sudah memutuskan untuk berhenti dari dunia entertain kah atau seperti apa? Insya Allah ya, doain aja istiqomah. Karena memang saya bisa aja bilang seperti ini di tengah jalan saya futur. Kemudian saya ini masih lemah sekali. Jadi manusia itu masih lemah, pengetahuan saya juga masih cetek.
termasuk juga saya berusaha aja untuk menjadi lebih baik tuh di mata Allah gitu. Jadi saya tidak perlu lagi popularitas lagi saat ini, karena yang terpenting saya tuh pengen terkenalnya bilangin udah itu aja. Saya nggak ini lagi, karena ini saya kenapa saya ngomong di media, karena supaya orang semua tahu bahwa saya sekarang sudah berubah, dan tolong jangan musik masa lalu saya gitu aja. Oke? Oke. Siap. Thank you. Terima kasih ya. Surat